Firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai Almanak Nas GKE dari Yesaya pasal 44 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarkan Tuhan akal budi kami dimampukan untuk memahami firman ini. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami meminta penyertaan Roh-Mu yang kudus. Amin. Yesaya pasal 44 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima dengan perikop Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita saat ini. Amin. Saudaraku, nas kita hari ini memperlihatkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Dikatakan pada ayat yang kedua, jangan takut hai hambaku Yakub, Yesyurun dan yang telah ia pilih. Karena Tuhan telah menyediakan berkat-Nya. Hal ini bisa kita lihat pada ayatnya yang ketiga. Tuhan menyediakan berkat-Nya ketika ia mencurahkan air ke tanah yang haus, dan juga ketika hujan lebat ke tempat yang kering. Dan hal itu juga bisa kita lihat pada ayatnya yang keempat, di mana rumput di tengah-tengah air seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Begitulah mereka akan tumbuh. Saudaraku, Tuhan memang tidak pernah membiarkan umat-Nya. Dan ia juga selalu saja dalam keadaan apapun manusia dia memperlihatkan kesetiaannya kepada umat yang percaya kepadanya. Sehingga umatnya itu akan berkata seperti yang dikatakan pada ayat yang kelima, bahwa aku kepunyaan Tuhan, aku Yakub. Bahkan ada yang menuliskan di tangannya kepunyaan Tuhan dan menggelari dirinya dengan nama Israel. Nah, hal itu bukan hanya dari orang Israel yang dipilih saja, tetapi juga dari orang-orang yang bukan orang Israel yang telah bertobat, yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dari nas kita saat ini, kita pun bisa melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Begitu juga dengan berkat-Nya. Namun di tengah pandemi saat ini, di saat virus COVID-19 ini masih saja menyebar, bisa saja muncul pertanyaan di benak kita, di mana kasih setia Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan virus ini dirasakan oleh seluruh umat manusia, bahkan sampai dengan kita di tempat ini? Saudaraku, kalau kita memang bertanya demikian,
Banyak hal dan banyak pertanyaan lagi yang akan muncul. Kenapa, dan kenapa? Karena apa? Karena seringkali yang kita harapkan adalah Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Namun seringkali kita lupa bahwa seharusnya yang kita perlukan bukanlah kita tanya, kenapa Tuhan? Apalagi di mana berkat Tuhan, di mana penyertaan Tuhan, di mana kasih setia Tuhan ketika keadaan seperti ini. Yang kita perlu tanya saat ini adalah bagaimana hubungan kita dengannya, bagaimana respon kita terhadap firman-Nya. Sudahkah kita melakukan apa yang Ia perintahkan ketika kita menghadapi pandemi saat ini? Sudahkah kita bersyukur atas kesehatan yang Ia berikan, atas berkat yang telah Ia curahkan, atas masalah kita, atas pergumulan kita, atau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita? Atau sudahkah kita bertobat dari segala kesalahan kita, dari apa yang telah kita ucapkan yang bisa saja menyakiti hati sesama kita, ataupun siapapun, rekan sekerja, bahkan anggota keluarga kita? Dan sudahkah kita juga merespon firman-Nya seperti yang dikatakan pada ayat yang kelima? Saudaraku, yang harus kita ingat dan sadari, Tuhan tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, keadaan apapun yang tengah dihadapi oleh manusia, Dia akan selalu ada bagi kita. Dan Tuhan tetap setia dan mengasihi kita. Karena itu, luangkanlah waktu untuk senantiasa berdoa. Luangkanlah waktu sehingga kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan saat ini, saudaraku, kita juga harus mengingat bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti Ia berikan, tetapi berkat-Nya senantiasa disediakannya bagi orang yang percaya kepadanya. Saat ini yang kita perlukan, terlebih-lebih di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam kita melihat kenyataan pandemi ini belum berlalu, walaupun kita sudah memasuki masa yang dikatakan new normal. Yang kita perlukan saat ini adalah bersyukur kepada Tuhan dalam apapun keadaan kita. Dan sudahkah kita bertobat, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan? Dan yakinkanlah diri kita kalau Tuhan selalu setia, Tuhan selalu mengasihi kita, dan berkat-Nya tidak akan pernah berkesudahan. Selalu Ia berikan setiap hari bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati.